Jadi kita siapkan untuk acara Idul Adha, Mas. Gitu. Karena selama ini di Surabaya itu kalau Idul Adha kan nyarinya ke Mojokerto, ke jauh ya Pak? Ya, kalau seandainya ada di kota pun biasanya mereka mendatangkan dari desa, sehingga kambingnya sudah kurus, stres, juga banyak yang batuk, pilek dan sebagainya gitu. Sehingga kurang layak untuk kurban. Makanya saya punya inisiatif membuat peternakan atau pembesaran kambing. Dan tujuannya untuk ya masyarakat di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Kali ini sahabat sapi dolan kandang lagi. Ini kandang di perkotaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Ye, Pak Agus. Yeah. Jadi hari ini izin Pak Agus sahabat sapi untuk tanya-tanya sambil keliling bisa. Monggo, ya. Oke, ya, sambil di sini Agus. Mulai dari sini kita lihat sambil di sini. Iya. Ini Pak Agus, sebelumnya mungkin perkenalan dulu Pak Agus untuk nama kandang, alamat, sama mungkin nanti nomor HP-nya ada ya? Kan. Perkenalkan, nama saya Agus Cahyono dari Bahari Farm, Surabaya. Tepatnya di Jalan Mehmet Sastroweryo nomor 3. Kenjeran, Surabaya. Jadi sebelahnya Gereja Yohanes. Ini peternakan kami di tengah kota Surabaya. Ini benar-benar di tengah kota, di tengah kota. Ada lahan di tengah kota yang ini bisa kita lihat teman-teman, sangat luas sekali ini. Pak Agus ya Pak. Pak Agus. Bisa diceritakan sejarahnya kok bisa sampai memilih ternak kambing di tengah kota ini gimana Pak? Ya gini Mas, jadi memang saya orang desa, saya asli dari Pacitan, kebetulan kerja di Surabaya dan masih senang pelihara lah. Orang Jawa bilang senang ingon-ingon gitu. Saya dari kuda pernah punya sampai sekarang. Terus kambing, sapi juga pernah, semuanya Mas, yang ya seneng pelihara gitu, sambil ya hiburan sambil ya cari tambahan lah. Jadi kalau mungkin pulang kerja bisa ambil mampir. Betul, gitu ya Pak. betul, sambil pulang kerja nanti mampir kandang, lihat ternak, itu seneng Mas. Jadi nggak sepaneng ngurusi kerjaan terus. Terus apa lagi Pak Agus? Untuk Pak Agus, konsep dari Bahari Farm ini apa Pak Agus? Jadi konsep saya awalnya ini Mas, ini adalah pembesaran. Sambil saya set Pak Agus sambil cerita gitu ya Pak. Jadi pembesaran, jadi kami dulu beli bibit, ini semuanya dulu masih kecil-kecil, kambing-kambing usia 6-8 bulan gitu. Terus kita besarkan. Kalau ada orang yang bilang sering trennya tadi kepok. Kepok. Ya. Jadi kita siapkan untuk acara Idul Adha Mas. Gitu. Karena selama ini di Surabaya itu kalau Idul Adha kan nyarinya ke Mojokerto, ke jauh ya Pak? Ya, kalau seandainya ada di kota pun biasanya mereka mendatangkan dari desa, sehingga kambingnya sudah kurus, stres, juga banyak yang batuk, pilek dan sebagainya gitu. Sehingga kurang layak untuk kurban. Makanya saya punya inisiatif membuat peternakan atau pembesaran kambing. Yang tujuannya untuk ya masyarakat di Surabaya. Memudahkan gitu Pak? Ya, memudahkan. Dan biar ibadahnya itu dengan hewan kurban yang layak ini. Benar-benar. Ya, gitu.
Untuk Bahari Farm Pak Gus, ini berdiri di atas lahan berapa meter? Ini 700 meter Mas. 700 meter ya. Jadi yang 200 meter ini untuk kandang sama rumah yang nunggu. Oh iya. Ya, yang 550 itu digunakan untuk rumput, untuk bang rumputnya. Jadi ya semuanya tersedia di sini gitu. Jadi tidak kesulitan untuk cari pakannya gitu. Itu. Ini seperti apa, kambing-kambing ini kan ya, kelihatan sehat, semua sudah layak, sudah poel Mas ya, orang bilang semuanya. Jadi masyarakat Surabaya tidak kesulitan gitu. Tapi memang sekarang ini belum banyak yang tahu kalau di Surabaya ini ternyata ada peternakan kambing. Keren loh Pak. Itu bahkan yang tahu justru malah pedagang-pedagang yang ini Mas, yang ya mohon maaf belantik gitu, karena ngambil ke sini pakai obrok, nanti dijual ke pasar kayak gitu. Karena ya alhamdulillah kambingnya kita sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan ngambilnya langsung ke peternak ini kan, bukan pedagang gitu Mas, ibaratnya kan. Jadi gitu. Masih tangan pertama lah. Sebenarnya harganya nggak terlalu mahal berarti Pak ya? Bisa dibilang? Insya Allah nggak Mas. Nyatanya dia masih bisa kulaan ke kita gitu. Iya, masih bisa dikulak. Gitu Mas. Terus ini konsepnya kandang berarti panggung semua Pak? Panggung Mas. Panggung semua, terus box ya Pak? Box ya. Kandang box. Ya. Ini kalau kecuali yang 3 ini memang kita siapkan untuk pejantan Mas. Oh yang ini ya, pejantannya. Pejantan. Terus ini saya ada ibaratnya uji coba lah. Yang ini, kalau cross itu saya besarkan dalam waktu 10 bulan seperti apa sih crossbur itu? Nah, seperti ini Mas. Ini ini jadi dibandingkan dengan kambing lokal nanti ke depan. Gitu. Jadi ini cross, ini kalau tidak salah F3 dengan cross kalau nggak salah Mas ini. Oh cross dengan cross lah ya Pak. Saya beli kok Mas ini ya. Saya ngambil dari temen ini kebetulan. Iya ini besar sekali. Iya. Saya pelihara 8 bulan ya cepat besar. Ini Pak, 8 bulan. Ya, saya peliharanya 8 bulan. Saya ngambil waktu itu umur 10 bulan nggak salah Mas. 10 bulan ya. Ya, jadi sudah hampir 2 tahun lah sekarang mungkin gitu. Tapi sudah cukup besar, mungkin berat badannya ada sekitar 70 apa 80 ini. Gitu. Dibandingkan yang ini full blood. Yang full blood. Nah, posturnya ya mungkin tebal ini, tapi bulat ini nggih Pak. Ya, tapi kalau yang cross itu lebih tinggi. Posturnya lebih tinggi ya. Mungkin kalau ya orang selera di Indonesia sendiri kan TB ya Pak, lebih ke TB ya Mas. Betul, masih tinggi badan jonggrong lah. Kalau dengan sini harapannya TB dapat, gemuknya dapat nggih Pak. Gemuknya dapat. Ya kalau seandainya mungkin semakin tinggi gen burnya mungkin makin rendah malahan Mas. Postur tubuhnya itu semakin rendah walaupun dia bulat gitu. Kalau orang Jawa bilang malah kurang madoli lah. Oh iya benar-benar karena ya masih TB Pak untuk Indonesia sendiri. Karena kalau seandainya di bawah kok pendek, kok cilik, tapi kan bulat gitu. Benar. Makanya kalau menurut saya justru mungkin cross itu lebih bagus, mungkin seandainya F3 sama F3 atau F3 sama F4 atau mungkin ya F3 sama F4 lah mungkin yang paling bagus. Tapi kalau seandainya kalau dengan bur lagi mungkin semakin F5, F6 kan semakin pendek. Benar, mungkin itu Mas. Kita ini ngobrol dalam kapasitas daging ya Pak, kapasitas fisik karena fenotip ya betul. Bukan kapasitas genetik. Ya, makanya saya juga mulai mencoba breeding. Ya harapan saya nanti isi kandang ini dari hasil anakan sendiri. Harapan saya gitu. Jadi kalau sekarang ya masih beli, bibitannya masih beli. Gitu nanti ke depan ya mudah-mudahan bisa terisi dari hasil ternaknya sendiri. Amin. Gitu. Pak
Pakan di sini berapa kali Pak untuk pakan? Pakan sehari 2 kali Mas. Jadi jam 7 itu kita kasih comboran. Ya. Nanti jam setengah 8 kita kasih hijauan. Sama sekarang ini jam setengah 5 ya. Tadi jam 4 sudah dikasih comboran. Nah setengah 5 ini sebentar lagi hijauannya dikasih makan. Dikasih hijauan. Sampai besok pagi. Oh berarti 2 kali tapi hijauan sama itu ya, Pak? Sama gitu ya. Jadi karena memang sebelum hijauan kita kasih comboran dulu. Comboran. Ya. Jadi makanya pertumbuhannya juga ya alhamdulillah Mas. Lumayan. Bulat-bulat ini ya bulat-bulat Pak ini Pak. Nggih. Oh ya sini lebih besar-besar ya Pak, yang deretan sini lebih Ya, besar-besar ini ya. besar-besar memang karena ya kita jadikan satu, kita sortir. Oh, ini Ya mana. biar nggak kalah makan juga nggih. Betul gitu. Karena tadinya kan satu kotak gini 2, satunya agak kecil, nanti dipindah, ditukar gitu Mas. Biar imbang mereka. Bagus. Yes. Rank harga berapa sampai berapa Pak untuk di Ini kalau pas Idul Adha itu kami 27,5 sampai dengan ya kalau yang besar seperti yang merah tadi mungkin sekitar 4,5 lah. Oh 2,5. 4,5. Oh 4 yang besar itu. Ya enggak, yang mulai berapa? 27,5. 2,5. 27,750. 2,750. Ya, Iya. 2750. Kita lihat contohnya Pak. Iya. Ini yang 4,5 berapa? Mas ini. Kalau itu harga insya Allah 4,5 lah. 4,5 Pak. Iya. Besar loh ini Pak. Iya. 4,5 nih teman-teman. Iya. Nah, ini sebagai contoh dulu ya Pak. Ya, ini. Sebagai contoh untuk harga 4,5 itu dapat besar. Bentar enggak sih? Besar banget ini. 4,5. Kalau bobot 50 ada kayak Pak ya? Lebih Mas. Lebih ya? Ini hampir 70-80-an mungkin Mas. Wus, ini ya ini. Ini contoh harga yang 4,5 juta, 4,5 juta Iya. setengah seperti ini. Kalau yang 2750 ada Pak? Contoh yang sudah jadi. 2750 Yang sudah siap jalan ini kan ada sebagian masih proses ya Pak? Iya, betul. Yang sudah kelihatan buletnya. Ini nih Mas ini. Oh ya, Tapi ya ini ya Pak, Ya. ini 2750. 2750 ini. Oh ini juga, Ya. oh, yang ini tuh Pak? Iya, Nah, yang ini ini. 2750 sudah seperti ini. Ya. Yang penting memenuhi syarat ya Oh, Pak? ini sudah poel Mas. Syaratnya udah poel. Ya, memang jenis kambingnya kecil dia. Iya. Ya, Tapi tapi Mas, gemuk Mas. Gemuk bener Pak, kelihatan Ya. Pak, itu udah kelihatan. Ini 2750 seperti ini teman-teman. Kalau nambahin separuh dapat lebih besar lagi. Besar lagi Mas. Ya, paling Ada tidak contoh lagi Pak? kalau ini Lain harga. 3/4 gitu. Berapa? 3/4 3.250.000. 3.250 dapat seperti ini. Ya. Ini bagus ini. Ya, mungkin kalau di pasar ya nggak boleh Mas. Kalau di pasar nggak boleh. Sehatan. Kalau seperti ini 3 juta Mas. 3 juta, Ya. seperti 3 juta. Harganya seperti ini teman-teman. Ya masih standar Mas. Kalau ya mungkin dibandingkan orang di pasar ya orang di pasar aja ngambil dari sini kan gitu. Wah, itulah ya. Kan gitu. Terus Oke. ini kalau saya beli di sini tapi Oke. itu bisa mulai sekarang bisa beli nggak? Bisa Mas, tapi ya kita perhitungkan harganya seolah-olah harga itu harga gitu loh, gitu. Oh, Ya. jadi harga nanti. Harga sekarang. Katakanlah mau milih inilah. Oke, sekarang ini saya lepas 3.250.000 umpamanya. Iya. Ya sudah nanti sampai itu atas gitu. Ya, kalau besar Pak, apa jenengan nggak rugi? Nggak masalah Mas. Orang rumput nggak beli juga saya. Nah ini teman-teman, Iya. jadi enaknya beli di sini. Ini pada kurang berapa bulan Pak? 2 bulan. Kurang 2 bulan tuh udah free Free perawatan. Ya? perawatan Mas. Kalau nanti ada apa-apa ya masalahnya namanya hewan hidup ya Mas ya. Iya. Ya kita ganti. Diganti, Pak? Ganti. Karena kita tanggung jawab penuh. Full kita tanggung jawab Mas. Kalau pengiriman mungkin Pak? Pengiriman kalau wilayah Surabaya, saya ngantarnya kalau besok Idul Adha mungkin malam. Malam ya? Ya. Kita ke antar, kita bawakan pakan. Oh dikasih Pak? Kasih pakan Mas. Dan terus malamnya dia kan kasihan, nggak makan. Oh, iya. Ya, jadi malamnya kita kasih makan, bawakan makan. Untuk makan malamnya dia sama besok pagi lah. Sampai paling besok tidak. pagi, Ya. iya, iya. Gitu. Tapi kalau yang deket-deket sini jam 8 potong ya jam 6 jam 7 kita antar. Kita selesai sholat kita antar. Kalau ongkir menyesuaikan jarak jauh ya Pak? Nggak pakai ongkir Mas. Tuh, gratis Pak? Gratis. Surabaya gratis. Luar biasa punya bagus. Iya. Jadi kambing di sini ini contoh teman-teman ini tadi 3.250.000 3.250.000. 3.250 itu udah free nitip di sini.
tergantung belinya, bisa beli sekarang 2 bulan gratis, Iya. gratis ongkir, Ya. Iya. Free ongkir, gratis Mas. perawatan. Aduh wis ndak. Ya itu tadi Mas, karena apa? Modal pokoknya utama kan pakan. Iya. Nah, pakan nggak tuku ya. Untuk pakan nanti bisa dilihat di video Ya, selanjutnya boleh. nggih Pak ya, Iya, tadi iya, makanya itu. ada video Alhamdulillah. tentang Gitu. lahan pakannya Iya. yang lebih spesifik. Ini tadi kita ambil global-globalnya dulu Pak. Iya, Perkenalan bahwa Bahari memang untuk pembesaran ya Pak ya, Iya, pembesaran dan Mas. penyediaan kambing kurban. Ya mungkin untuk sate atau itu juga sudah melayani sekarang. Kalau memang ada yang ngambil kita layani Mas, hanya belum banyak orang tahu Mas masalahnya. Ya. Ya, belum banyak orang tahu. Ya mudah-mudahan dengan adanya tayang ini nanti banyak yang tahu lah. Ya benar, amin Seperti Pak. mungkin restoran yang biasanya menyiapkan kambing guling atau ada Oh, acara iya, pesta itu, ya monggo kita siapkan di sini. Silakan pilih, kita potongkan, kita kuliti, sudah free Mas. Gitu, kita potong, kita kuliti sekalian. Amit ya Pak, Iya. misal tadi Iya. saya mau beli nih buat panggang-panggang nih Pak, harga 3.250.000 tadi masa Iya. udah dikuliti di sini? Sudah. Sudah Mas. Iya, gitu. Nggak usah bingung Mas. Ini Iya. buat teman-teman di Surabaya yang butuh kambing kayaknya harus ke sini deh. Tadi buat kurban itu gratis perawatan dan gratis apa tadi, gratis pengiriman sih saya kira. Biasanya ada yang kayak gitu. Tapi Ya. ketika saya mau buat potong-potong akikah dan lain-lain, Sudah. Pokoknya Di sini tapi kita sudah. nggak masak ya. Oh, nggak Jadi masak hanya ya, Pak? kita potong, kita kuliti, karkas, ya kotorannya kita bersihkan, masukkan plastik, monggo dibawa. Gitu. Gitu. Gitu Mas. aduh, fasilitasnya banyak sekali nih dari Pak Agus. makanya itu. Iya Mas. Iya. Ya selama ini yang kita lakukan seperti itu Mas. Ya tapi belum banyak memang. Iya. Belum banyak karena memang belum banyak yang kenal. Benar, Gitu, belum banyak yang kenal. Karena kami juga baru 2 tahun di 2 sini. tahun. Terus mungkin ya apa ya? Dia baru sahabat sapi lah. Ya, Alhamdulillah ya, yang ya. ini. Diberi kesempatan datang ke Iya, sini ya Pak. Iya, yang Karena- meliput saya. Mungkin orang ngiranya di kota nggak ada peternakan kambing Pak. Mungkin juga Itu, Mas, Pak. mungkin juga ya. Terus saya sendiri juga ya jarang promosi lah ibaratnya gitu Mas. Iya benar-benar. Gitu. Ya cuman untuk hiburan awalnya kan gitu kan Mas. Gitu. Saya tak jadi tim admin jualannya tim Bahari aja Pak. Monggo Mas. Karena di sini ternyata tersimpan kambing-kambing yang sehat, siap untuk buat kebutuhan teman-teman di Surabaya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu ya Pak untuk perkenalan dari Bahari Farm. Iya, terima kasih Mas. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya Oke, tentang oke. edukasi di Bahari Farm. Terima kasih untuk sahabat sapi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, gitu. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.